ya udah di komedi aja terus. Di 2014. 2014 gitu. Gara-gara waktu itu dapat tawaran film sekali 3 dan itu back to back. Jadi selesai ini lanjut ini, selesai ini lanjut ini. Jadi kayaknya kalau kayak begini nggak mungkin bisa disambil gitu. 2014 lu ngambil tindakan berani itu, sementara kemarin aku lihat posting istrimu mengatakan ini 10 tahun perkawinan. Iya. Berarti di saat mau nikah itu kau ambil keputusan yang sebesar itu juga, meninggalkan gaji yang tetap itu, Iya. menikahi anak orang gitu. Iya. Oh wow. Tapi Berani sekali ya. Tapi saat itu titiknya juga di 2014 ya, secara pemasukan juga udah lebih baik dari waktu 2011. Karena kan udah masuk ke film. Iya. Kalau cuman stand up doang mungkin masih mengkhawatirkan gitu, kayak belum worth it lah untuk ditinggal gitu kalau kita hitung-hitungan. Tapi begitu udah masuk film dan ternyata diserap cukup baik di industri gitu, jadi kayak boleh deh. Kita track back dikit lagi ya. Waktu kerja jadi programmer, terus tiba-tiba lagi fokus, tiba-tiba ada kesempatan stand up. Iya. Apa itu stand up? Itu persis kayak gitu kejadiannya. Gitu. Iya, di DM sama Ernest. Udah kenal Ernest dari Gara-gara dia berkasus sama Roy Suryo di Twitter, jadi saya follow. Waktu itu seru beritanya. Segit. Iya. Nggak kenal sama Iya, dia ya udah orang-orang di Twitter yang kita follow aja karena tweetnya menarik. Terus waktu itu sempat ada kasus dia berebutan kursi pesawat kalau nggak salah sama Roy Suryo. Pernah tuh tahun berapa gitu. Terus jadi viral gitulah. Yeah. Siapa dia nih? Oh, Ernest Prakasa, follow gitu. Nah, ternyata di 2011 dia menginisiasi sebuah komunitas namanya Senapindo. Bareng sama Raditya Dika, Panji, dan Rian Adriandi, pokoknya berlima lah waktu itu. Bikin namanya open mic. Jadi format latihan buat stand up. Karena dia sedang menjalani sebuah kompetisi ajang pencarian bakat di Kompas TV. Terus dia DM ngajakin, Cok, mau nyobain nggak bawain komedi-komedi lu yang di Twitter itu, karena dulu gue kalau di Twitter suka nge-tweet pendek yang lucu-lucu gitu. Oh, jadi lu nge-tweetnya dulu di situ. Iya, jadi ada istilah apa ya kalau dulu tuh orang yang followernya banyak di Twitter tuh seleb tweet lah istilahnya. Jadi follower gue lumayan lah waktu itu, ada ratusan ribu gara-gara suka nge-tweet yang lucu-lucu gitu. Lu nge-tweet apa yang lucu? Kan karakternya cuma 150 saat itu. Nah, itulah serunya. Jadi kayak ngomentarin current issue aja, misalnya ada dengar berita apa di TV, komenin berdasarkan perspektif kita aja. Nah, ternyata itu adalah cikal bakal stand up kalau menurut Ernest. Jadi stand up itu justru bukan telling a joke, tapi justru kita membicarakan keresahan kita terhadap sebuah isu menggunakan sudut pandang komedi kita sendiri. Nah, itulah stand up komedi. Terus makanya dia tertarik, ngajakin, mau nggak nyobain. Terus kan gue bingung, kayak gimana sih stand up komedi? Ya itu kurang lebih seperti yang lu tweet itu, tapi lu bawakan secara verbal di atas panggung, bisa nggak? Ya cobain deh gitu. Ya udah ya dong, itu datang ke Kemang, nyobain, naik. Terus yang gue bahas waktu itu adalah keresahan gue terhadap acara pencarian bakat yang namanya MasterChef waktu itu. Pokoknya premisnya, kenapa sih mau jago masak aja harus digalakin gitu, intinya gitu. Iya. Udah ngomongin unek-unek itu aja gitu. Ngeledekin chef Juna lah, padahal kan masak, ya masak aja gitu biasa, kenapa harus dididik militer gitu. Ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi muncullah kelucuan-kelucuan di situ. Nah, akhirnya mulai menikmati tuh, oh kayak gini stand up comedy. Habis itu udah mulai nulis lagi materi yang lain lagi tentang relationship. Nulis lagi? Iya. Artinya dari yang tadinya cuma 150 karakter, lu mulai nulis si anak programmer yang biasanya ketak-ketik ini? Iya, karena kalau di stand up itu kita harus nulis materinya. Iya. Berarti kan lu berpindah kanvas sebenarnya. Iya. Akhirnya mulai nulis dengan format komedi yang format komedinya stand up, ada setup, ada punchline-nya gitu. Jadi memang ditulis setupnya apa, punchline-nya apa. Terus latihan depan cermin, hafalin, ngebadanin gitu. Baru mulai naik panggung untuk ngetes apakah materi ini beneran lucu atau cuma lucu di kepala kita doang aja. Gitu. Atau lucu di lingkungan kita doang. Iya, nah itulah fungsinya open mic. Jadi di situ kita bisa lihat, oh di jokes ini orang ketawa, di sini enggak. Kenapa ya enggak? Ntar kita bisa kombut istilahnya komedi buddy sama temen gitu. Kenapa ya tadi
oh menurut gua diksi yang lu pakai tuh kurang umum gitu. Mungkin lu pakainya diksi yang lebih general, mungkin orang bisa lebih paham supaya tahu konteksnya. Oh ya benar juga gitu ya, ganti rewrite lagi gitu-gitu. Speaking of diksi, Aco ini juga sering diberikan sebutan oleh media sebagai stand up comedian yang kaya diksi ya kalau nggak salah. Pernah tuh aku pernah baca satu artikel yang dibilang kalau memang diksimu itu kaya. Mungkin ya. Itu karena apa? Kamu suka baca kah? Suka nonton kah? Apa inimu? Apa ya? Mungkin gara-gara waktu itu materi awal gue tuh justru nyeritain soal Tanjung Priuk ya. Dan banyak hal atau diksi-diksi yang mungkin orang baru denger aja, sementara kita di Priuk udah sering denger gitu. Diksi Tanjung Priuk agak beda ya? Iya. Contoh-contoh gitu. Misalnya diksi. Ya anak tiris kayak gitu-gitu kan orang nggak tahu. Anak tiris itu apa? Anak tiris tuh yang kayak misalnya suka ngejar-ngejar truk sisa-sisaan Pertamina buat ngirisin minyak-minyaknya gitu. Namanya anak tiris. Anak tiris gitu. Banyak lah pokoknya di sana tuh gitu yang buat kita sehari-hari itu udah biasa, tapi mungkin anak Jaksel baru dengar gitu, which is itu apa gitu. Akhirnya mereka menyematkan predikat bahwa punya diksi-diksi unik, padahal sebetulnya mungkin hari-hari lo. Iya, mungkin karena lu nggak tinggal di utara aja kayaknya. Kayak Abdel ya. Iya. Yang waktu itu ngomongin barbel semen lah. Iya. Menurut gue itu lucunya, gue sampai ngakak-ngakak, tapi bagi dia kenapa emang lu gak pernah lihat barbel semen? Iya. Ya pernah, tapi kenapa kalau dia ngomongin Iya, lucu gitu. Iya. Ketika ngatain orang barbel semen, artinya kan sebenarnya orangnya agak nggak stabil, karena kan barbel semen belum tentu kirim makanan sama 5 kilo ya. Kalau gue mikirnya gitu. Ya itulah. Kayak gitu. Oke, nulislah itu ya. Dari situ mulai terasah itu. Lalu stand up comedy. Terus apa yang terjadi sampai tiba-tiba ada yang cocok, mau main film, audisi yuk jadi ini. Nah, film itu di 2012 itu ternyata salah satu genre film yang cukup diminati itu adalah komedi. Sementara pemainnya itu bisa dibilang ya itu aja. Jadi begitu ada industri stand up, muncul wajah-wajah baru, itu kan fresh buat production house gitu kan. Oh, ada talenta-talenta baru yang nggak itu aja tapi bisa mendeliver komedi secara baik karena mereka menguasai komedi gitu. Dan sutradara tuh seneng kerja sama kita kalau lagi syuting karena kita tuh suka mengembangkan dialog sendiri gitu. Jadi kalau kita dapat dialog nih menurut kita kurang lucu nih, akhirnya kita improv dikit gitu, malah sutradaranya seneng, udah bagus kayak gitu. Kalau pas dapat sutradara yang open, kalau yang dapat yang galak, yang zaman dulu tuh galak-galak loh. Iya, zaman dulu ya, zaman dulu yang nggak boleh. Iya. Gue pernah tuh ada satu sutradara yang lempar skrip tuh. Bisa jadi tuh. Mungkin itu juga perbedaan keuntungan ya, keuntungan di orang-orang yang terjun di film saat ini karena semua sudah serba digital. Jadi mungkin tense-nya sutradara dan DOP itu udah lebih chill karena mereka udah nggak bergantung lagi sama roll film. Itu kan mahal sekali kan, cuman 4 menit udah bisa habis berapa juta gitu kalau gue nggak setua itu sih, nggak roll film. Nggak sampai roll film juga ya. Gue nggak setua itu. Soalnya kan kalau cerita orang-orang katanya kenapa orang-orang film zaman dulu galak, ya karena kalau salah terus ya ini bengkak budgetnya. Oh, mungkin sutradaranya yang setua itu ya waktu itu sih. Oke ya, gue nggak mau sebut nama tapi iya. Mungkin dia berasal dari generasi itu. Jadi padahal kita udah digital. Jadi didikannya sampai bawah, sampai gulung-gulung kabel juga semuanya dapat didikan seperti itu. Jadi tertanamlah di mereka bahwa kalau dalam industri film itu tidak boleh salah gitu. Iya. Salah itu harus dijatahin, nggak boleh lebih dari Nah, kalau sekarang kan kita bisa 9 kali take juga, ya udah tinggal delete aja, maksudnya digital gitu, tinggal bisa roll disambung lagi. juga bisa. Iya, tapi kalau zaman dulu kan nggak bisa, ya mungkin itu kali ya. Oke, jadi dari situ lalu akhirnya dipercaya jadi pemain. Ya, casting dulu kan, terus mulai tuh ikutan di filmnya Fajar Nugros. Di Bajai Bajuri. Luntang Lantung pernah yang pertama itu, yang kedua Bajai Bajuri. Nah, cuman yang jadi Ucup ya? Iya, jadi Ucup di Bajai Bajuri. Yang kalau di TV-nya itu Fanny Fadila. Fanny Fadila, betul. Di situ kamu keriting juga di situ nggak? Enggak, jadi formatnya memang karakternya bener-bener dibikin ulang semua. Kayak misalnya yang jadi ininya kan biasanya Mat Solar kan, gemuk apa. Nah, itu yang jadi Ricky Harun. Kan jauh beda gitu. Karakter yang diambil tuh cuman kayak dia penyuka bola, jadi semua bajunya baju seragam bola. Yang jadi onengnya waktu itu siapa?
Eriska Rein. Oh. Jadi memang benar-benar di reborn formatnya lah untuk layar lebar gitu. Lebih anak muda juga lebih pada anak saat muda, itu. iya. Jadi memang secara timeline-nya ceritanya itu Bajie Bajuri waktu masih muda. Tapi tetap Betawian. Betawian. Oke. Dan lo nggak ada masalah untuk Betawian ya, karena lama di Tanjung Priok itu iya, tadi ya. Bisa gitu. Oke. Jadi sebentar. Kamu itu memang orang Bone, tapi ada di Jakarta itu karena kuliah atau dari kecil udah tinggal di sini? Sudah lahir dan besar di sini. Oke. Jadi hanya orang tua yang orang asli sana merantau ke sini, terus anak-anaknya lahir di sini semua dan. Betawi banget ya? Iya. Kalau mau dihitung-hitungan tanah kelahiran ya tanah kelahirannya justru bukan di sana. Oh gitu. Gitu. Tapi bisa bahasa Bugis. Karena di rumah orang tua bahasa Bugis. Kalau marah bahasa Bugis, kalau lagi baik bahasa Indonesia. Pas marah baru keluar tuh. Iya. Keluar semuanya Bugis ya. Supaya nggak bisa dibales. Oh iya. Karena kan kita mau balas susah nih. Iya. Jadi kita hanya mendengarkan saja siraman-siraman amarah itu. Iya. Oke. Akhirnya main film lah. Main film. Dan setelah peran pembantu terbesar menurut aku ya, mungkin aku salah, correct me if I'm wrong. Cik lo jaksel banget ya. CMII well. Itu kamu waktu itu jadi Ucup, tapi dari situ langsung 2015 dapat peran utama di catatan akhir kuliah. Iya. Benar ya? Itu peran utama karena fotomu pun front and center tuh. Iya. Itu gimana tuh dapat peran itu? Itu juga sebetulnya nggak sengaja. Peran itu jadi pemain pengganti sebetulnya. Jadi kan waktu itu ada 3 tuh pemainnya, ada Ajun Perwira, ada Abdur Arsyad, ada gua gitu kan. Tadinya yang mau jadi pemeran utamanya tuh Ajun Perwira, yang paling ganteng lah di antara kami bertiga gitu. Nah kami tuh sebetulnya fungsinya buat yang komedinya, slapsticknya. Iya, buat jadi sidekicknya gitu. Sidekick ya. Nah cuman premis ceritanya tuh cowok yang susah dapat pacar. Nah sutradaranya berpikir kalau misalnya seganteng Ajun susah dapat pacar itu tidak masuk akal gitu. Maksudnya nanti takutnya penonton akan bergumam, oh masa segitu susah dapat pacar. Akhirnya coba di rolling, coba Aco casting jadi yang karakter utamanya. Akhirnya setelah di casting ulang, sutradaranya lebih suka, oh ya Aco aja yang jadi si ininya Samnya gitu. Nanti ditukar temennya yang ganteng ini yang ngasih nasihat gitu. Begini caranya, begitu caranya, itu lebih masuk akal katanya gitu. Ya karena produsernya setuju ya udah akhirnya ditukar. Itu blessing loh. Iya. Iya kan? Harusnya kan pada saat itu masih sebagai pemeran pria pembantu kan? Iya. Tapi tiba-tiba karena twist of fate, lu jadi peran utama dan di poster front and center mukamu pegang buku gitu kan? Kayak nerd ya ceritanya. Iya, anak-anak yang berjuang untuk lulus kuliah cepat. Iya. Gitu. Iya. Dan lu happy tuh dengan peran itu pada saat itu? Karena pengalaman baru untuk main dengan jumlah scene yang sangat banyak. Biasanya kan kita ya kalau supporting mungkin 5-7 hari syuting udah selesai. Udah, tapi kalau main talent kita ya udah full. Kalau 24 hari syuting ya 24 hari kita di set karena jawabnya berat ya. Belum jaga continuity dan nah, itu dia ternyata memang sulit gitu. Makanya banyak sutradara atau produser yang memang mempertimbangkan matang-matang kalau untuk memilih main talent karena emang susah sih. Emang susah gitu. Zaman dulu tapi kan pemilihan main talent, maaf nih ya sebelumnya aku bertanya karena aku juga sudah lama tidak terjun ke dunia itu sejak kita pindah ke Bali ini. Tapi zaman dulu tuh kayaknya main film beda nggak sih dengan sekarang untuk pemilihan pemeran utama dan yang lain-lain? Zaman sekarang itu kayaknya ngaruh nggak sih followers dia di platform sosial media dan yang lain-lain dibandingin dulu gitu loh. Ngaruh banget. Dulu tuh murni. Iya. Guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini
ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Iya. Murni audition. Iya. Kalau menurut aku ya, I don't know. Itukah yang berubah saat ini? Begitu pengaruhkah itu? Sangat pengaruh. Bahkan kadang-kadang ada beberapa produser yang lebih mengutamakan pemain yang meskipun tidak punya jam terbang tinggi tapi punya orang yang kenal dia tuh banyak, ibaratnya gitu. Lebih dikenal lah, supaya nanti mempermudah proses promosinya. Untuk menarik penonton untuk nonton gitu. Karena ya itulah salah satu problemnya film kita, budget marketing tuh belum jadi sesuatu yang diprioritaskan. Jadi kayak lebih ke ya udah bayar pemain, produksi. Iya, itu akan jadi yang utama, sementara untuk biaya marketing itu biasanya jadi slot yang terakhir lah, sekunder banget, bahkan tersier gitu. Bahkan ada film yang ya udah rilis aja, promonya seadanya aja di sosial media gitu. Nah, padahal itu kan nggak bisa ya, ketika kita mau launching sesuatu kan pelurunya harus banyak ya. Nah dengan meng-hire pemain yang sudah punya followers, itu buat mereka membantu, karena nanti kan si pemainnya akan mempromot, film gua akan tayang nih, ya ratusan ribu follower kan, paling nggak kalau kita ambil berapa persen aja dari ratusan ribu itu adalah puluhan ribu yang nonton misalnya, yang bisa di-convert jadi penonton gitu kan. Nah itu menurut produser itu sebuah cara yang bisa ditempuh jadinya. Karena actingnya nanti bisa diajarin, mungkin pakai acting coach atau apa. Mereka kadang-kadang ketutup nggak, tapi kekejar nggak sih, Cok? Sekarang gue pengen tahu dari kacamata lo sebagai sutradara. Gue ngerti mungkin harus punya pemain yang social followingnya besar, supaya orang-orang ikut tersirap dan terserap dan akhirnya nonton. Tapi lo sebagai sutradara bekerja dengan orang yang begitu maksudnya dengan social following, tapi belum tentu acting skillsnya sesuai di kemauan kamu sebagai director. Kekejar nggak? Ada yang kekejar, ada yang enggak. Tergantung peran yang diemban sama dia. Kalau misalnya dia mungkin dapat peran yang cukup ringan, casual, atau mungkin memang sesuai karakter dia di personanya dia di sosial media, bisa jadi malah membantu. Misalnya karakter dia memang di sosial media orangnya memang yang cheerful gitu, tiba-tiba dikasih peran juga yang seperti dia gitu. Memang peran ini ditulis dengan membayangkan dia, misalnya bisa juga kayak gitu. Nah jadi caranya kadang-kadang kalau memang produsernya bilang nanti kita mau pakai si Anu ya udah kita pas nulis bayangkan aja dia, cari aja karakternya dia kayak gimana, kita deketin karakter ini ke karakter dia supaya dia ngejarnya nggak jauh. Nah nanti pelan-pelan kalau kita bisa ngelihat, oh dia ternyata talented nih, bisa nih ternyata mengolah skrip, bisa nih dia mendeliver sesuatu yang di luar karakternya dia, ya mungkin besok-besok kita bisa percayakan dia lagi untuk kasih karakter yang lebih menantang lagi. Karena kalau mau fair, nggak semuanya juga jelek, ada juga yang bagus. Jadi nggak mesti juga, oh follower dia banyak, pasti aktingnya jelek, belum tentu. Terus dia tidak punya follower, pasti aktingnya bagus, belum tentu juga gitu. Ya bagus mah bagus aja, jelek-jelek aja gitu. Jadi ya pinter-pinternya orang casting juga untuk ngelihat ini orang kayaknya emang bisa acting. Selain dia memang followernya banyak, memang dia bisa acting. Kayaknya kalau dipoles, dikasih reading waktu reading yang proper, diarahkan dengan baik, kayaknya ini orang bisa gitu. Dan kalau kita perhatiin sekarang banyak yang berawal dari sosial media, pada akhirnya dia sekarang udah berkarir di film dan jadi pegangan sutradara juga karena memang dia bisa main. Ada juga beberapa yang. Tapi kalau kamu boleh milih, kamu pilih yang mana? Ya pilih yang bisa. Yang bisa. Yang bisa. Pokoknya kalau aku prinsipnya mau dia dari punya follower banyak atau enggak, ya ikut screen test aja. Untuk netralnya ya, untuk kita lihat dia bisa dibentuk apa enggak gitu. Kasih skripnya, bikin video untuk screen test. Lakukan adegan ini gitu kan, kita sebagai sutradara bisa menakar nih dari 10 scene dia yang paling berat yang ini nih, coba kasih scene yang ini nih, coba bikin. Kalau lu udah bisa ngelewatin scene yang ini, harusnya yang ini mah lebih casual, gampang lah bisa gitu, bisa diarahin. Apalagi kalau komedi mungkin selama dia juga nggak kaku-kaku banget, masih bisa diarahin dan mau ngedenger, udah bisa gitu. Oke. Dari Aco yang programmer, terus stand up, terus bisa menulis.
terus main, lalu jadi director. Itu yang aku pengen tahu. Dari situ tiba-tiba ada yang percayakan, Cok, saat ini sudah waktunya kamu mencoba menjadi director. Itu tahun berapa? Tapi kenapa lu yang dipilih untuk menulis ya? Si orang Bugis ini yang dengan template slang Tanjung Priok, terus ngurusin orang Batotek ini, Medan-Medan ini. Kenapa kau yang dipilih? Nggak tahu ya mungkin fate juga kali. Ternyata menarik juga nih. Terus gue bilang sama mereka, kalau misalnya full dominannya komedi gue mau, tapi kalau dominannya horor gue nggak mau. Gue bilang kayak gitu karena syuting horor tuh gue nggak suka sebetulnya. Nah mereka sebagai penjaga rumah hantu, PR itu udah 50% selesai. Tanpa harus trying to be funny, udah tereksekusi, udah funny. Karena mereka berdandan seperti itu udah lucu, tapi tidak dibuat-buat. Emang pekerjaannya penjaga rumah hantu. Nah menurut gua, ini materi komedi yang sangat dahsyat ini. Lu kalau nulis tuh suka ketawa sendiri nggak ketika nulis? Ketawa karena kan gue kenal sama 4 orang ini gitu, udah tahu banget. Jadi saat nulis dialognya tuh bunyi di sini gitu.